Rompinya cakep Pak, rompinya Pi. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate menjadi Menteri kelima Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang terjerat korupsi. Johnny telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station, BTS, dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 bakti Kominfo. Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, dan infrastruktur pendukung tahun 2020 sampai dengan 2022. Setelah ditetapkan tersangka, Johnny G. Plate juga langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari. Menkominfo Johnny G. Plate keluar dari ruangan dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda dengan tangan di borgol. Johnny G. Plate langsung digiring menuju mobil tahanan Kejagung yang sudah terparkir di area depan gedung Kejagung. Kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang ketiga kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan dua yang terdahulu. Hari ini, penyidik Jampitsus Kejagung meningkatkan status yang bersangkutan, Johnny G. Plate, dari saksi menjadi tersangka, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi di Komplek Kejagung. Diketahui, Menkominfo Johnny G. Plate sudah tidak kali diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi ini oleh penyidik Jampitsus Kejagung. Kuntadi menyebutkan, penyidik sudah menemukan alat bukti keterlibatan Johnny G. Plate ini sehingga ditetapkan tersangka. Dari hasil pemeriksaan dan evaluasi, kami sudah mendapatkan cukup bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung, ujarnya. Setelah ditetapkan tersangka, kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, tutup Kuntadi. Sekedar diketahui, Menkominfo Johnny G. Plate ini merupakan tersangka ke-6 dalam kasus dugaan korupsi ini. Sebelumnya Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka lain, yakni berinisial Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Mukti Ali, Akun Direktur PT Huawei Tech Investment, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu disangkakan melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung menetapkan Johnny terlibat dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran. Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai 8 triliun rupiah. Rompinya cakep Pak, rompinya Pi.